Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam harmoni. Baik, selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast kami, serangkaian pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, maka dari itu perkenalkan nama saya Ardi Sudipta yang akan memandu podcast pada malam hari ini dengan ditemani oleh kakak cantik yaitu Nimade Selindarayani dari Putri Undiksa tahun 2020. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulik-ngulik hal tentang remaja masa kini. Bukan begitu Kak Kelin? Betul sekali. Oke Kak Kelin, kita akan membahas tentang remaja masa kini. Yang pertama tentunya remaja, yaitu remaja adalah masa yang gejolaknya tinggi banget nih Kak Kelin. Jadi masa remaja banyak sekali gejolaknya, jadi kadang kita semangat banget, kadang juga bete-bete banget gitu loh Kak. Jadi bagaimana sih cara mengatasi hal tersebut? Kita akan kulik bersama dengan Celin. Oke, kita akan mulai yang pertama, kita akan membahas mengenai remaja di milenial. Oke, milenial artinya itu remaja yang memang sudah kental akan teknologi. Jadi teknologi kental banget. Jadi bagaimana sih mengimbangi teknologi sekarang ini? Kita akan tanya langsung dari sudut pandangnya Selin itu sendiri. Oke, kepada Selin disilakan. Baik, terima kasih. Kalau kita ngomongin soal remaja, Iya, bener banget. ini kita santai aja ya. Iya, kita santai jadi bincang-bincang hangat gitu. Oke, karena malam juga kan Iya, dingin. Oke, kalau ngomongin soal remaja, itu kan apalagi remaja milenial, kita dekat banget sama teknologi yang iya seperti bener sudah banget dibilang. teknologi. Nah, teknologi itu tentu berhubungan dengan sosial media. Iya kental banget sosial media sekarang. Pasti berhubungan banget dengan kita milenial tentunya. Ya, maka dari itu menurutku generasi sekarang itu generasi yang dekat sekali dengan sosial media, apapun ada di sosial media, termasuk juga masalah seperti bullying yang ada di sosial media. Kalau kita ngomongin soal remaja yang millennials banget nih gitu. Bener banget milenial. Jadi sudut pandangnya kakak tentang milenial banget tuh gimana sih kak? Millennialsnya banget tuh karena dekat dengan media sosial, pasti kita apa-apa update, apa-apa upload Iya seperti bener itu. banget. Nah, menurutku jadi remaja millennials yang baik, yang positif, tentu kita harus memberikan suatu postingan, uploadan apapun yang kita post ke media sosial itu berbentuk positif gitu. Jangan karena kita mentang-mentang kita generasi millennials yang dekat dengan media sosial, terus kita seenak-enaknya upload konten apapun demi viewers yang banyak. Zaman sekarang kan banyak banget tuh yang Iya bener banget. Jadi media sosial tuh kita harus bisa berarti membedakan antara negatif dan positif. ya, kita Iya. harus bijak bermedia sosial gitu. Jangan cuman untuk konten biar kita viral, tapi Bener juga banget. kita harus benar-benar kasih sesuatu yang bisa menginspirasi orang lain, bisa memotivasi orang lain gitu. Jadi kita benar-benar bisa jadi generasi millennials yang berkualitas gitu. Bukan cuman generasi millennials yang dekat dengan teknologi, tapi kita malah membawa dampak yang buruk seperti bullying-bullying di sosial media kayak gitu kan? Iya bener banget. Jadi tadi poin dari Selin yaitu kita harus mampu membedakan antara hal negatif dan hal positif yang dapat kita posting di media sosial. Walaupun kita memang teknologinya berkaitan erat, kita bisa mengpost apa saja. Kata tadi cara Selin tadi bisa mengpost apa saja yang kita inginkan dan bisa mendapatkan viewer yang tinggi. Jadi kita bisa membatasi, bukan begitu Kak ya? Betul banget, apalagi kita kan generasi yang generasi mikir gitu kan, remaja yang harus benar-benar kita yang harusnya memerangi hoax. Zaman sekarang apalagi hoax benar-benar merusak Iya banget. bener banget. Jangan sampai kita yang memunculkan hoax jadi Iya, jangan generasi. sampai kita yang jadi kader-kader baru, jadi pencetus-pencetus hoax yang bikin suasana dunia ini tuh makin kayak Makin kacau kacau gitu. jadinya. Mm-mm. Jadi kita harus bisa juga antara apa memfilter hal-hal Betul yang banget. kita dapat informasinya agar kita tidak terbawa ke hoax gitu loh. Jadi Iya, nanti betul. biar nggak menyampaikan hal informasi ke keluarga kita ke hal negatif seperti itu.
Betul banget. Justru kita harus jadi agen perubahan yang seperti Aris bilang juga kan. Iya Kita harus benar. jadi the agent of change. Jadi kita harus benar-benar ngasih feedback yang positif, ngasih good vibes ke orang lain supaya benar-benar jadi generasi yang berguna. Iya, betul sekali tadi Selin mengatakan bahwa kita harus benar-benar menjadi generasi muda yang berkualitas. Tadi kita ke ranah pandangan dari media sosial. Jadi selanjutnya kita akan mengulik kembali mengenai kan kita berada di media sosial, kita pasti berhubungan dengan perubahan sikap, pasti mempengaruhi. Kalau kita menggunakan media sosial, terkadang kita saat kita kumpul dengan teman-teman, kumpul dengan keluarga, terkadang kita mainnya gadget gitu, Selin ya. Tidak kita berbicara kayak dulu kita bisa ngobrol tanpa gadget, tapi sekarang malah kita tergantung sama gadget. Gimana sih pandangan Selin gitu tentang hal tersebut? Nah, menanggapi fenomena itu kita juga nggak bisa memungkiri bahwa zaman sekarang tuh kita benar-benar dekat sekali dengan teknologi, bahkan baru bangun tidur pun hal pertama yang dicari Iya pasti bener banget, handphone, baru bangun udah langsung buka HP. HP, update story dan lain-lain gitu. Kita juga nggak bisa memungkiri. Dan kalau misalnya berbicara tentang kedekatan kita dengan keluarga, teman, seperti itu kembali lagi ke pribadi masing-masing dan juga lingkungan kita gitu. Nggak sedikit kok orang yang dia tuh nggak pakai media sosial dengan terus-terusan gitu, tapi dia juga bisa bijak gitu. Tapi banyak juga kita temui saat quality time dengan keluarga atau dengan teman-teman malah digunakan sibuk dengan bermain handphone. Jadi rasa quality time yang seperti tadi Ardi bilang itu nggak dapat jadinya gitu. Jadi feel kita saat kumpul tuh nggak dapat jadinya bagaimana kita apa namanya mengakrabkan keluarga juga teman. Dan ini tadi Selin mengatakan bahwa teman itu juga mempengaruhi kita ya dalam Sangat lingkungan. mempengaruhi. Iya, Karena kan pribadi seseorang itu juga terbentuk dari lingkungan dia berada gitu. Kalau misalnya kita punya circle yang baik, kita punya lingkungan yang baik, pribadi kita pasti jadi lebih baik seperti itu. Kalau misalnya nih contoh, kita ada di lingkungan teman-teman yang benar-benar menghargai momen seperti itu. Pasti mereka nggak akan terus-terusan nyentuh HP, gitu juga dengan kita gitu. Jadi benar-benar bisa menikmati momen kayak gitu. jadi bisa berbaur jadinya antar teman kita bisa berbaur saling berbagi cerita. Jadi bisa Betul, membagi antara kita bermain gadgetnya kapan, bertemu dengan teman kapan. Jadi bisa kita mengaturnya sendiri. betul sekali. Baik, kemudian kita akan lanjut mengenai kenakalan remaja. Tentunya Selin pasti di remaja masa kini banyak sekali kenakalan remaja yang ada di lingkungan, ada di masyarakat. Bagaimana sih pandangan Selin mengenai hal tersebut? Nah, mengenai kenalkan remaja nih, balik lagi ke lingkungan yang baik. Kalau kita salah pilih lingkungan, circle yang tidak baik, tentu itu akan berefek pada diri kita sendiri juga. Banyak banget nih kemarin juga fenomena anak di bawah umur, remaja Benar juga, banget. teman kita yang adik kita ya, yang diperkosa 10 orang, itu benar-benar miris banget. Di sana kita bisa lihat kalau kurangnya dia teman seperti itu. Kalau dari pandangan saya, saat seseorang sudah mempunyai lingkungan yang baik, dia pasti bisa terhindar dari kenakalan remaja. Kalau misalnya kita sudah terjun pada lingkungan yang tidak baik, seperti sesuatu yang membuat kita ke arah yang lebih buruk, misalnya seperti mabuk-mabukan Iya yang benar banget. terlalu terlewat batas, kumpul-kumpul yang tidak baik, seperti itu kan justru bukannya membuat diri kita lebih berkembang, tapi membuat diri kita justru ke arah yang negatif dan justru mundur seperti itu. Ya jadi lingkungan itu sangat berpengaruh sekali Selinnya. Jadi kalau kita mempunyai lingkungan yang baik, kita berada di lingkungan yang baik, pasti akan seiring dengan berjalannya waktu pasti kita akan juga ikut untuk mengikuti hal yang baik juga. Tetapi tanpa dipungkiri juga kita jika berada di lingkungan yang tidak baik begitu, pasti kita juga lama-lama akan mengikuti hal yang tidak baik. Betul. Iya, bagaimana berarti kita akan berdampak pada fisik kita atau lingkungan kita, apalagi terhadap diri kita sendiri. Kalau misalkan kita ke yang negatif, gimana sih dampak terbesar kita, Selin? Kalau pandangan Selin? Kalau saat kita terjerumus ke hal yang negatif, salah satunya lingkungan, hal yang paling dekat dengan kita, teman-teman kita, karena nggak jarang zaman sekarang tuh ada yang namanya toxic people.
Jadi ada Iya. toxic, selain ada toxic relationship, ada Mm-mm. juga toxic people gitu. Saat kita berada pada suatu lingkungan yang buruk, orang-orang yang toksik, yang pertama kena adalah dalam diri kita sendiri gitu. Kadang kita nggak bisa juga memilih mau temenan sama siapa, karena bertemu dengan banyak orang belum tentu kita langsung ketemu yang baik. Iya, bener Pasti kita banget. akan dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin bukannya orangnya buruk, cuman pengaruhnya yang buruk, Iya. sehingga dari pengaruh buruk itu kita harus belajar gitu. Nah, sampai suatu saat kita akan ketemu orang yang benar-benar baik seperti itu. Saat kita ketemu orang yang belum baik untuk kita, yang pertama kena adalah diri kita sendiri. Kita bisa jadi depresi, tertekan, mungkin karena penyesuaian lingkungan yang sulit ya. Iya, bener banget. Berarti kita boleh saja memilih teman gitu, sellingnya, tetapi kita harus bisa memfilter teman kita. Iya, Ya. Jadi tadi pandangan Selin mengenai teman kita yang boleh kita ajak ini, kita tidak tahu siapa teman kita yang baik, siapa teman kita yang buruk, tapi kita bisa mengamati sejalan dengan kita bertemu dengan teman kita itu. iya, memilih teman itu bukan dalam artian sekarang nih gaya hidup kita kayak gini, oh teman kita harus standar nih sama kita, bukan kayak gitu. Memilih teman yang baik adalah kita welcome aja sama semua orang. Nanti saat udah kenal gitu, saat kita beradaptasi, nah di sana kita bisa tahu gimana orangnya, gimana latar belakangnya. Dari sana kita bisa mencocokkan diri gitu. Bukan langsung ngekat di awal, tapi belajar dari gimana sikap Iya, dia ke kita. bener banget. Terkadang juga ada orang yang malah melihat dari awalnya dulu gitu Selin ya. Melihat awalnya fisik, kadang juga dilihat Menjudge, penampilan. iya. Ya. Itu sebenarnya gimana ya, harusnya dihilangkan ya dari pemikiran kita saat bertemu orang lain, karena dalam diri kita harus tertanam bahwa semua orang itu baik, semua orang itu pasti akan memberikan pelajaran untuk kita. Meskipun saat kita kenal orang itu tidak memberikan hal yang baik, mungkin maksudnya jahat, tapi dari sana kita bisa belajar gitu. Oh, saya nggak boleh seperti dia, seperti itu. Jadi bisa membatasi gitu Kak Iya, ya. Jadi membatasi kita diri. welcome dulu awalnya, terus tuh kita bisa lebih mendalami karakter dari teman kita. Sehingga kita tidak terlalu terjerumus lebih dalam lagi. Iya, betul. Oke, kita akan lanjut ke topik yang berikutnya. Jadi bagaimana sih apa namanya dampak dari tadi yang memabukkan, juga dari dampak dari negatif. Tadi sudah dibahas. Kita akan beralih ke dampak positif. Nah, tadi kan dampak negatifnya. Nanti kalau kita memilih dampak positif, gimana sih Selin menurut pandangannya? Dampak positif dari apa nih? Dari perilaku kita, dari memilih teman. Kalau kita tentu apapun yang kita perjuangkan pasti akan membuahkan hasil ya. Begitu juga dengan saat kita memfilter pertemanan kita, memfilter circle kita, apa yang kita tanam itu juga yang kita petik gitu. Jadi saat kita sudah berada dalam lingkungan yang baik, tentu eh, feedbacknya untuk kita, hal positifnya adalah kita bisa menjadi orang yang lebih seperti itu. Karena tentu lingkungan yang positif pasti mendukung kita ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Berbeda halnya kalau kita berada di lingkungan negatif, dengan apalagi kasus-kasus kenakalan remaja zaman sekarang, tentu yang berkena dampaknya itu bukan hanya kita, namun juga orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita Iya. sayang, seperti keluarga. Karena kita hidup di dunia ini tidak hanya membawa nama diri sendiri, tapi Iya, juga benar membawa banget. nama keluarga, teman-teman kita yang sayang sama kita. Apalagi kalau kita berpengaruh di kampus atau di sekolah, nama baik lembaga juga sangat dipertaruhkan. Jadi harus benar-benar dalam memilih lingkungan supaya kita tidak terjerumus ke hal-hal negatif. Iya, benar banget. Jadi tadi itu apa yang kita tanam, itu yang kita petik. Jadi Betul. itu poin plus yang kita dapat dari Selin. Kan tadi disampaikan bahwa apa yang kita tanam itu yang kita petik. Nah, sekarang dari Selin ini kan menjadi putri Undiksa tahun 2020. Bagaimana sih pengaruh Selin di keluarganya gitu kan membawa positif itu menjadi putri Undiksa? Tentu yang pertama dirasakan oleh keluarga, mereka katanya bangga dengan pencapaian ini, dan saya berusaha untuk tidak jauh sih dari gini, karena apa yang saya bawa, apa yang saya dapatkan sekarang adalah berkat dari keluarga saya, karena pengaruh dari keluarga saya juga, apa yang mereka ajarkan, apa yang mereka beritahu kepada saya, itulah bekal saya kenapa saya bisa mencapai sampai titik ini menjadi seorang putri Undiksa.
Iya, benar banget tadi. eh, jadi menjadi dampak dari positif itu juga dari keluarga, dari lingkungan kita sendiri. Dan itu pun pengaruh dari diri kita sendiri. Walaupun nanti lingkungannya positif, tapi diri kita tidak mau untuk melakukan hal positif juga percuma. Jadi benar-benar dari diri kita sendiri juga harus tertanam hal tersebut. Benar banget loh, kita harus hati-hati juga karena nggak jarang nih lingkungannya udah positif, ternyata diri kita nih yang Iya, toksik. benar banget. Diri kita yang malah membawa pengaruh buruk terhadap lingkungan itu gitu. Jadi hati-hati gitu. Sebelum kita menilai orang lain, sebelum kita menyeleksi teman-teman kita, seleksi dulu diri kita. Kenali dulu diri kita, mampu nggak kita memberikan yang baik untuk orang lain gitu. Jangan cuman menuntut hal baik dari orang lain tapi belum bisa memberikan hal baik untuk orang lain kayak gitu. Iya, benar banget. Jadi jangan melihat pandangan ke orang lain dulu, tapi berkaca dulu pada diri kita Betul. sendiri. Apakah kita baik terhadap orang lain, baru kita bisa menilai orang lain itu sendiri. Betul. Ya. Oke, kita akan lanjut dengan bagaimana sih tips dari Selin untuk menjadi generasi masa kini yang berkualitas. Gimana nih Selin untuk pandangannya? Kalau untuk pandanganku sendiri, mohon maaf nih sebelumnya karena aku belum merasa diriku berkualitas, masih banyak belajar Iya, juga. Nah, mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita harus mengenali diri kita sendiri dulu. Karena iya setelah benar kita banget. mengenali diri kita sendiri, kita tahu kelemahan dan kelebihan kita bisa mencintai diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa berdampak kepada orang lain. Karena sekali lagi, sesuatu yang berguna haruslah dimulai dari hal kecil. Jadi saran saya, seandainya kita ingin berguna untuk orang lain, kita harus berguna dulu untuk diri sendiri kita. Kita sudah cinta, sudah sayang belum sama diri sendiri kita. Jangan sampai kita tidak sayang dengan diri kita sendiri tapi berusaha menyayangi orang lain. Iya benar banget. Jadi kita harus sayang dulu terhadap diri kita sendiri. Jangan memberikan bantuan yang berlebih kepada orang lain, tetapi menyiksa diri kita sendiri. Betul, Gitu. betul. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami diri kita dulu sendiri, bagaimana porsi diri kita sendiri, baru kita bisa membantu orang lain dengan setidaknya dengan ikhlas juga dengan porsi kita sehingga tidak melebihi dari batas yang kita miliki. Kemudian tadi kita ambil poin plus dari Selin yang disampaikan bahwa walaupun memang Selin bilang tadi belum bisa untuk berkualitas, tetapi dengan hal ini sudah menjadi putri Undiksa tahun 2020 sudah mampu untuk mendorong generasi masa kini untuk tetap berprestasi walaupun dalam ranah di generasi masa kini ada yang dampak positif, ada yang dampak negatif. Jadi Selin bisa mengatasi hal tersebut. Seperti itu. Kemudian kita membahas mengenai percaya diri. Nah, di dalam setiap orang tuh pasti memiliki percaya diri, tetapi terkadang setiap orang tuh merasa minder terhadap dirinya sendiri. Insecure kalau Iya, zaman benar sekarang ya. banget kalau zaman sekarang gitu. Jadi bagaimana sih Selin itu mengatasi hal tersebut sehingga menjadi motivasi terhadap teman-teman di luar sana untuk tetap percaya diri, seperti itu. Oke, ini sebenarnya hal yang benar-benar seru banget untuk dibahas Iya. kalau ngomongin tentang insecure dan percaya diri. Karena jujur aku juga sudah pernah melewati masa-masa itu, sampai sekarang pun juga masih tetap tidak percaya diri kadang ya. Apalagi kalau melihat sesuatu yang aduh kok dia lebih ya dari aku kayak gitu. Iya, benar banget. Nggak bisa dipungkiri, pasti rasa insecure akan selalu ada. Cuman kita harus ingat satu hal bahwa setiap orang itu unik. Kamu jangan mau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau misalnya kamu dalam suatu tempat gitu, percaya diri aja gitu. Jalan, tegak, bilang sama diri kamu sendiri, aku hebat, aku berbeda, aku unik gitu. Dan gak apa-apa buat jadi berbeda. Jadi berbeda itu bagus kok kayak gitu. Berbeda itu bisa untuk lebih menonjolkan diri kita sendiri. Iya, justru kalau kita sama aja nih, misalnya eh, dijajarin 10 orang, bentukannya sama semua. Jadi kan kita nggak bisa show up siapa diri kita sendiri Iya, kayak tidak gitu. bisa membedakan mana sih nih orangnya. Iya, malah orang-orang bakal ngiranya tuh, oh mereka semua sama kok, orang berdirinya aja samaan kayak gitu misalnya. Iya, benar banget. Jadi kalau kita sudah berani untuk tampil beda,
kita menyadari bahwa setiap individu itu istimewa, nggak ada orang yang jelek, semua orang itu cewek, cantik, cowok, ganteng, tanpa terkecuali gitu. Kalau ada orang yang berani menghina kamu, kamu jelek, kamu ini, kamu itu, loh kamu menghina saya atau menghina orang tua saya gitu. Orang tua saya sudah melahirkan saya dengan susah payah, merawat saya sampai saat ini, seenaknya mereka bilang kamu jelek kayak gitu. Orang tua saya tuh nggak pernah loh bilang saya jelek kayak gitu. Iya Jadi bener kayak banget. iya jangan mau dibilang direndahkan gitu. Tapi kita juga jangan tampil rendah gitu. Kalau kita tidak mau direndahkan, jangan menampilkan sesuatu yang sengaja bikin orang Untuk merendahkan merendahkan kita gitu. Jangan mancing kayak gitu Iya. jadinya. Jadi kita harus benar-benar bisa menampilkan sesuatu yang baik agar dinilai baik oleh orang lain. Meskipun kita nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang, setidaknya yang terbaik dari diri kita sudah bisa kita show up kayak gitu. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa diri kita ini berbeda dari orang lain. Kita mampu untuk mengatasi apapun yang orang lain katakan. Kita bisa menunjukkan dengan awalnya dengan hal kecil yang tadi disampaikan. Kita juga bisa menunjukkan sebuah prestasi seperti itu. Jadi kita menjadi generasi masa kini juga harus bisa untuk memfilter hal-hal apa yang bisa kita ambil, hal apa yang bisa kita maknai sehingga kita bisa membawa pengaruh yang baik untuk orang lain. Betul. Hal yang kita tampilkan baik itu dalam artian versi terbaik diri kita sendiri kayak gitu. Tampil beda adalah saat kita berani menampilkan versi terbaik diri kita percaya diri dengan apa yang kita lakukan, itu baru namanya percaya diri. Iya bener banget. Jadi ini kadang kalau aku nih kadang banyak sekali sih kalau aku dulu percaya dirinya tuh kurang banget. Tetapi setelah aku berani untuk berani berbicara ke orang lain atau berani berinteraksi dengan orang lain, lama-lama aku jadi terbiasa gitu loh, jadi terbiasa untuk tampil ke orang lain. Walaupun terkadang orang lain tuh mandangnya rendah kayak itu, tapi kita mampu untuk menunjukkan hal yang positif sehingga orang lain tuh malah kagum dengan kita, seperti itu Celine ya. Iya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa saat kita sudah mengenali diri kita, apa kelemahan dan kelebihan kita, nah saat itu kita jadi bisa mengembangkan diri sendiri gitu. Setiap orang itu punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tutuplah kelemahan kita dengan kelebihan yang kita punya gitu. Jangan mau diinjak-injak sama orang lain. Misalnya kamu dibilang ini, dibilang itu, tapi kamu belum menunjukkan kelebihan kamu gitu. Dan jangan sengaja menunjukkan kelemahan kita di hadapan orang lain gitu. Minimalisir menunjukkan kelemahan kita gitu. Berikan mereka tampilan kelebihan yang kita punya, bakat yang kita punya seperti yang dibilang. Ya, Saat bener kita banget. sudah berani speak up, ini diri saya yang sebenarnya gitu. Saya baik kok, nggak seperti yang kamu pikir, kayak gitu. Iya bener banget. Tadi poin plusnya itu poin dari yang bisa kita ambil menjadi percaya diri itu tanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi biar orang lain lah menilai. Yang penting kita sudah memberikan yang terbaik versi dari Celine tadi. Seperti itu. Iya, kita nggak bisa memenuhi ekspektasi semua orang dan manusia memang tidak diciptakan untuk mengendalikan apa yang tidak mereka pilih seperti itu. Kalau misalnya nih, kita kan punya mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar, cukup telinga yang kita tutup saat kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik dan mulut yang dikontrol saat kita akan berbicara. Karena kita sama sekali nggak bisa mengontrol apa penglihatan orang lain ke kita, apa yang akan mereka katakan ke kita, seperti itu. Karena sebaik-baiknya kita bersikap pun, orang lain pasti nggak bakal semua pada suka Iya gitu. benar banget. Kadang memang kita sudah memberikan yang terbaik, memberikan yang menurut kita itu bagus banget, tetapi di pandangan orang lain terkadang juga apa sih yang dibuat gitu, terkadang orang lain yang menganggap kita. Nah itu juga harus menyesuaikan dengan lingkungan ya. Walaupun kita sudah menunjukkan sisi kita yang terbaik, jangan terlalu over juga gitu. Jatuh-jatuhnya jadi minta dikatain gitu. Iya benar banget. Jadinya kalau misalnya kita mau menunjukkan sesuatu yang terbaik dari dalam diri kita, sesuaikan juga dengan situasi dan kondisi gitu. Lihat lingkungannya juga seperti itu. Jangan mancing deh minta dikatain kayak gitu jadinya. Jadi bisa membatasi diri, Iya. mana sih lingkungan yang benar-benar bisa kita filter, bisa kita untuk mengambil makna dari kegiatan yang kita lakukan dan mana yang memang sengaja untuk memunculkan hal negatif seperti Iya, itu. karena kan nggak jarang juga orang zaman sekarang itu nyari attention lebih gitu Iya. loh dengan over.
Jadi apa yang mereka lakukan itu bukan percaya diri, cuman percaya diri yang over, jadinya jatuhnya kayak mencari Iya, perhatian dari orang lain jadinya. apapun yang berlebihan itu juga tidak Tidak baik, baik. percaya diri yang berlebihan juga nggak baik kayak gitu. Jadi harus benar-benar membatasi diri, di mana tempatnya kita percaya diri, di mana tempatnya kita bisa membatasi diri, seperti itu. Oke, baik, kita akan melanjutkan mengenai yang tadi dibahas oleh Selin. Kita akan lanjut mengenai bagaimana sih kenakalan remaja mempengaruhi di masyarakat kita sebagai generasi masa kini. Poin yang kita dapat dari yang tadi kita bahas mengenai hal negatif, hal positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari kedua negatif dan positif ini. Bagaimana Selin? Oke, kenakalan remaja tentu hal yang buruk ya. Bisa dibilang musibah yang menimpa kita. Tapi nggak semua musibah itu buruk kok. Pasti ada musibah yang menjadi hikmah, Iya, membawa benar pelajaran banget. untuk kita. Dan sebelumnya tuh harus hindari ya, jangan sampai kena kenakalan remaja. Hindari dulu. Iya, tapi kalau misalnya sudah terlanjur kena, jangan putus asa, jangan sampai bunuh diri. Ada semua itu bisa diperbaiki. Kita harus move on dari apapun yang terjadi yang menimpa kita. Nah, kalau kita udah kena kenakalan remaja, tentu kita harus memperbaiki dulu diri kita sendiri, sadar benar akan banget. kesalahan kita, menyadarkan orang yang kita ajak berbuat salah juga. Selanjutnya kita bisa memilih-milih lagi lingkungan pertemanan kita, circle kita bagaimana. Ya benar banget. Kita bisa memilih, memfilter mana yang Iya. teman yang baik, mana lingkungan yang bagus. Iya. Ya seperti itu. Ya, selanjutnya kita juga harus mempererat tali kekeluargaan kita dengan orang tua, dengan teman-teman kita, karena balik lagi sesuatu tuh harus dimulai dari hal yang kecil, hal yang paling dekat. Jadi sebisa mungkin cintai dulu orang-orang terdekat kita yang Iya. benar-benar support kita, baru kita cintai orang lain Iya, seperti Selin. itu. Terkadang juga dari keluarga, terkadang juga ada kasus orang remaja itu melakukan sesuatu itu dari keluarganya gitu, dari orang tuanya. Terkadang dia kurang perhatian sehingga mempengaruhi dari perilaku dia, seperti itu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, kita juga harus menjadi pribadi yang berkualitas kayak gitu. Kita jangan cuma ngikutin arus, tapi kita juga harus bisa menjadi perubahan, membawa arus yang baru yang lebih baik dan lebih positif seperti itu. Kalau berbicara tentang hal seperti itu, tentu kita harus punya standar diri kita sendiri gitu. Aku maunya jadi orang seperti apa, dan kalau ingin menjadi orang yang berkualitas, aku harus ngapain nih, harus berteman dengan siapa nih, kayak gitu. Jadi benar-benar harus punya pegangan teguh jati diri sendiri, aku siapa dan dengan siapa aku harus berteman seperti itu. Oke, tadi dikatakan bahwa mengenai jati diri. Kalau dari pandangan Selin sendiri, bagaimana sih sebenarnya jati diri itu seperti itu? Jati diri tentu hal yang menjadi ikon diri kita sendiri, gimana kita dikenal orang banyak seperti itu. Dan untuk ngomongin remaja ya, masa-masa sekarang mungkin saya sendiri pun masih mencari jati diri Iya, sebenarnya. masih gejolak, Iya. semangat membara gitu. Iya, sebenarnya jati diri saya apa sih gitu, maunya ngapain sih gitu. Nah, kalau untuk jati diri itu sendiri, pesan saya baik-baik dalam berteman, baik-baik dalam pengembangan diri sendiri, jangan membekali diri sendiri dengan hal-hal yang tidak baik gitu. Karena kadang ada nih yang bilang, nikmatin aja masa muda gitu, nanti nakal dulu baru sukses gitu. Iya, Ada yang bilang kayak gitu. Iya, terkadang ada yang bilang gitu. Iya, nakal dulu baru sukses gitu. Kata-kata itu tuh sebenarnya banyak makna gitu loh. Dan jeleknya kalau orang yang salah persepsi dengar nakal dulu baru sukses, nanti dia menyalahartikan gitu. Oh, nggak apa-apa nih, berarti aku berbuat hal yang nggak baik. Gak apa-apa, Nanti berarti diperbaiki gitu. mabuk-mabukan. Ada yang salah persepsi itu sampai kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau dari pandanganku sendiri, nakal dulu baru sukses adalah kita nggak apa-apa untuk berbuat yang gimana ya, kita nggak apa-apa untuk ada dalam suatu masalah Iya. dimana kita udah berusaha baik nih, udah berusaha bekerja keras, tapi ternyata hal yang kita usahakan itu belum membuahkan hasil yang sesuai kayak gitu. Itu kan kita sama dengan ketemu masalah. Iya, Yang benar banget. nakal baru sukses adalah saat kita ketemu masalah, nggak apa-apa nih untuk nggak baik-baik aja. Itu yang Jadi dibilang kita harus bisa mengatasi masalah itu Iya. sendiri gitu. nakal baru sukses itu nggak apa-apa untuk nggak baik-baik aja, nggak apa-apa untuk menghadapi masalah, dan emang masalah itu harus dihadapi. Saat kita sudah menghadapi masalah, baru kita bisa sukses.
Nah, definisi nakal dulu baru sukses itu gitu, menghadapi masalah yang kita hadapi, yang datang gitu, baru kita bisa belajar dari masalah itu dan jadi sukses. Oke, terima kasih Selin. Jadi kita harus bisa memahami antara yang terkadang orang lain itu katakan nakal dulu seperti itu. Jadi kita ambil poinnya, jadi kita harus mana sih yang dimaksud nakal itu yang tadi sudah disampaikan Selin seperti itu. Jadi kita harus mampu untuk membatasi dan mengurangi perilaku kita sehingga kita mampu untuk menularkan dan membaurkan dan menjembatani kita terhadap orang lain sehingga membawa hal positif seperti itu. Iya, aku juga nggak mau mengeneralisasikan semua orang gitu karena cara hidup orang-orang pasti beda-beda Iya, gitu. benar banget. Nah, saran aku kalau bisa nih, nakal baru sukses itu tuh dipersepsikan dengan kata lain, kita masa muda ini kalau bisa kita menikmati masa muda dengan hal-hal yang positif, kenapa enggak gitu. Kenapa sih kita harus menikmati hal-hal yang buruk, terjerumus ke lingkungan yang enggak baik, baru nanti kita belajar, baru berubah, itu kan prosesnya cukup lama gitu. Iya. Kenapa sih kita enggak memanfaatkan masa muda ini tuh dengan benar-benar berjuang, berbuat yang hal yang positif, toh juga nanti ujung-ujungnya kita sendiri yang akan menikmati seperti itu. Iya, benar banget yang tadi disampaikan. Kita harus membatasi terlebih dahulu. Kita harus membentengi terlebih dahulu. Jangan sampai kita terjun dulu baru kita mengatasinya. Jadi udah masalah dulu baru kita temukan dulu masalah baru kita atasi. Jangan udah dapat masalah terus kita berlarut-larut untuk tidak mengatasi Betul. masalah tersebut. Iya, jangan sampai berlarut-larut. Semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Oke, terima kasih Selin. Oke, sembari kita lanjut nanti kita semakin terus bercakap-cakap, kita semakin membara dan panas ini rasanya tenggorokan. Udah Dan bukan bincang hangat ya, tapi Iya. udah jadi bincang panas nih. Iya benar banget. Dan di sini mau nyobain ada minuman masak ini. Apa nih? Ini ada dari Cendolita. Wow, ini ada varian apa nih? Ada varian rasa coklat. Kayaknya ini rasa pandan deh ya. Iya, dari takarannya tanpa santan, tanpa memanis. Nanti kalau kurang manisnya bisa lihat saya saja. Dan tanpa pengawet tentunya. Coba kita akan rasakan dulu. Boleh coba nih. Boleh dicoba. Enak banget ya. Enak Seger banget. deh. Jadi tidak ada serat-serat gitu di dalam tenggorokan. Iya, sehat banget lagi ya, Iya. nggak pakai santan, jadi rendah lemak. Oke, jangan lupa selalu minum Cendolita. Oke, selamat malam semakin membara tentunya. Kita akan mengulik-ulik dari curhatan media sosial kita nih Selin. Dari media sosial dari Twig, BMFTK. Ini ada pertanyaan nih dari yang pertama, Selin ya. Saya bacakan, menurut kakak seberapa besar persentase remaja harus mempelajari ilmu parenting? Oke, kalau untuk ilmu parenting itu setahu saya ilmu mengasuh anak-anak ya. Iya. Cara untuk merawat anak dan lain sebagainya. Kalau untuk persentase, sepertinya untuk saat ini cukup 20% deh. 20%, mengapa 20% nih Selin? Karena menurut saya 20% itu menyangkup kita cukup tahu dan mengimplementasikannya tuh ke adik-adik, ke anak-anak kecil seperti Iya itu. bener banget. Karena kan kita belum punya anak. Iya jadi Iya. nanti mungkin suatu saat gitu dan kita pasti memiliki keluarga nantinya dan kita bisa untuk menjalankan dari 20% yang tadi Selin sampaikan. Iya, nah 20% itu kita cukup tahu dengan kita berbagi ke mungkin anak-anak panti asuhan, Iya. bagaimana cara kita memperlakukan anak-anak kecil, anak-anak pengemis yang di jalan, seperti Iya, itu. sex education dari Iya. mulai sejak dini. Untuk adik-adik kita bagaimana kita mencontohkan hal yang baik seperti itu. Mungkin ilmu parentingnya di sana mungkin bukan ke yang ke dewasa gitu. Iya. Karena kan kalau untuk itu kan ada pada masanya gitu. Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Nanti suatu Iya, saat di bener waktu banget. yang tepat baru deh pantas kita untuk belajar ilmu parenting. Iya ada ranah tertentu jadi Iya. kita pasti suatu saat pasti akan menuju ke sana. Ya, nah untuk saat ini kita harus yang kita prioritaskan itu ilmu-ilmu yang benar-benar bisa mengedukasi kita, bisa mengembangkan diri kita gitu. Karena untuk mempelajari ilmu parenting, kalau kita belajarnya sekarang,
lebih banyak, tapi kita mengesampingkan hal yang tentu sangat diprioritaskan, pendidikan kita, kesehatan kita gitu. Nanti kan kita justru bukannya baik belajar ilmunya, malah jadi ke arah yang tidak baik Iya bener seperti banget, itu. jadi kita terarahnya ke hal yang seharusnya kita pelajari nanti tetapi kita pelajari sekarang. Dan tadi Sally mengatakan pendidikan. Nah kalau menurut saya nih pendidikan penting banget sih memang. Kalau dari pandangan Sally ini pendidikan yang seperti apa sih di remaja masa kini yang bisa mempengaruhi kita terus menerus seperti itu? Kalau menurutku setiap pendidikan itu memiliki efek, memiliki sesuatu yang sangat penting ya, sangat bermanfaat untuk kita. Yang namanya pendidikan tentu untuk kita belajar dan memberikan kita pelajaran. Nah, pendidikan yang tidak akan pernah habis di masanya, yang pertama itu adalah pendidikan seksual atau sex Pendidikan education. seksual, Iya. Yang kedua adalah pendidikan karakter. karakter. Yang ketiga tentu pendidikan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya pikir kita, daya pikir ke kritis, lebih ke kita bisa berpikir untuk mempengaruhi orang lain dengan baik seperti itu. Jadi itu 3 hal yang tadi. Yang pertama sex education, yang kedua adalah ilmu untuk Iya, kepribadian. kepribadian kita seperti apa nantinya. Iya, dan yang ketiga itu adalah ilmu pengetahuan tentu. Dan itu nggak bakal ada habisnya untuk kita pelajari dari sekarang sampai nanti pun tetap belajar hal itu. Jadi kita bisa menyeimbangi ketiga yang tadi disampaikan Selin tuh. Jadi jangan sampai dari pendidikan seksual saja yang menonjol seperti itu. Kita harus juga bisa mengimbangi ketiga hal tersebut sehingga membawa dampak positif seterusnya. Jadi berkelanjutan seperti itu. Iya, harus balance. Oke, harus balance. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dengan pertanyaan cara untuk mengatasi sifat buaya di kalangan remaja saat ini. Waduh. Gimana ya Kak? Gimana sih buaya gitu mengatasi hal tersebut? Gimana pandangan Selin? Ini kalau ngomongin buaya jadi mengarah ke kebun binatang ya Iya jadinya bener ya. banget. Jadi kayak banyak buaya di kebun Iya, iya. binatang jadinya kita bayangkan. Kalau zaman sekarang tuh katanya buaya itu cowok-cowok yang ngegombal, ngeghosting, terus ninggalin pas lagi sayang-sayangnya ya kayaknya. Tapi belum tentu juga loh cowok buaya aja. tuh kayak gimana Tapi sih? juga cewek ada yang buaya. Oh iya, buaya kan 2 jenis ya, Iya, buaya ada betina buaya sama betina buaya dan- jantan ya. Iya bener banget. Tapi buaya betina sih kayaknya nggak ada deh, buaya jantan aja deh kayaknya. Karena Selin itu meranah ke perempuan. Nanti kalau ke saya berarti ke buaya betina. Betina, oke. Untuk mengatasi buaya-buaya, gimana ya? Sebenarnya itu kembali lagi ke pribadi kita masing-masing ya caranya. Iya bener banget. Gimana sih buaya mengatasi buaya-buaya gitu? Ya, kalau biasanya buaya tuh bisa dilihat dari rupanya gitu ya, dari cara dia bertingkah. Itu biasanya udah ada rayuan-rayuan yang menyesatkan biasanya kalau rayuan buaya. Rayuan-rayuan gimana nih maksudnya Selin? Biasanya itu kayak gimana ya, gini loh biasanya. Aku tuh chatnya cuma sama kamu aja kok, aku bakal selalu ada kayak gitu. Tapi ujung-ujungnya hilang gitu kan, gimana gitu. Hilang nih berarti dia hanya bukan berarti kita dia yang buaya ini berarti bukan ke perempuan satu aja berarti dia. Iya, biasanya dia ke nyoba-nyoba gitu dia. Jadi kayak berkelana, mencari banyak wanita, jadi satu-satu tuh dites. Tapi terkadang juga ada buaya betina yang dia mau kadang untuk memperhatikan kita, memberikan perhatian ke kita, tapi ujung-ujungnya kita digantung. Loh, buaya betina itu wajar loh. Perempuan kan emang tugasnya memilih. Jadi kita wajar aja kalau dekat sama banyak laki-laki yang belum ada statusnya gitu. Misalnya nih kita lagi PDKT, terus cewek tuh dekatnya nggak cuma sama satu cowok gitu. Nggak apa-apa karena kita kan lagi fase memilih. Kalau cowok dia fasenya memang harus mengejar satu gitu, nggak boleh mengejar banyak gitu. Oh, tetapi tidak, tapi itu pandangan dari buaya Ya, betina. kalau pandangan dari buaya gini gimana nih? Kalau aku Loh, kok saya jadi disebut buaya betina ya? saya ini juga bukan buaya. Oh iya ya, harus kita panggil nih buaya-buaya. Nanti yang merasa buaya nanti tersinggung nanti di Oh gimana. iya nih, gimana Oh, nih? kita bahas kalau menurut aku buaya. Jadi kalau buaya betina itu pasti ada tentunya ada buaya dan buaya lelaki. Tetapi terkadang juga buaya betina memberikan harapan juga, terkadang memberikan perhatian yang lebih dan juga jangan disalahkan juga buaya
buaya lelakinya untuk Jantan. buaya jantannya seperti itu untuk memberikan bahwa aku hanya memberikan perhatian untuk kamu, tapi terkadang juga buaya betina memberikan perhatian yang lebih tapi ujung-ujungnya tidak dianggap, hanya dianggap sahabat atau Kalau teman. ngomongin tentang buaya-buaya tuh kayaknya pembahasannya bakal panjang banget. Iya bener banget kalau Tapi ya, kita tapi bahas. nggak bisa juga kita menjudge bahwa semua cowok dan semua cewek itu buaya betina atau buaya jantan gitu. Karena nggak sedikit juga lelaki dan perempuan yang benar-benar setia gitu. Dia benar-benar menghargai bagaimana perempuan, menghargai bagaimana lelaki seperti itu. Iya benar banget, jadi kita jangan selalu berfokus pada pandangan sudut terus seperti itu, ada buaya, tapi kita juga harus mengesampingkan pandangan kita bahwa ada seseorang yang memang setia, lelaki Iya, maupun betul. perempuan bahwa setia terhadap pasangannya. Iya, kalau balik ke pertanyaan tadi bagaimana cara menghadapi buaya, mungkin kalau untuk perempuan sendiri kita harus punya standar diri kita sendiri, jangan juga mau tampil murah seperti itu karena sesuatu yang berharga tentu didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Jadi kita harus benar-benar meningkatkan kualitas diri kita supaya yang mampir ke diri kita juga bukan orang yang ece-ece gitu, Iya, bukan benar buaya-buaya banget. aja nih yang mampir gitu. Bisa jadi dinosaurus yang Iya, bisa jadi kadal nanti yang mampir. lebih di-upgrade jadinya Iya, kan. jadi kita harus bisa menyebatin kayak ada buaya lelaki, ada buaya jantan nih seperti itu. Kita juga harus bisa menjadi kualitas. Jadi jangan sampai kita menjadi kualitas yang buruk sehingga mengundang buaya-buaya untuk Iya, datang iya betul terhadap sekali. diri kita, sehingga kita harus menonjolkan kualitas itu. Jangan berlebih juga gitu Iya, untuk menunjukkan betul. kualitas. Oke, mungkin next aja ya. Oke, kita next aja ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menyeimbangkan me time dengan tugas di masa pandemi ini? Oke, ngomongin me time sama tugas di masa pandemi. Sebelumnya banyak banget nih termasuk aku ya. Kalau me time itu malah jadi alasan untuk malas-malesan. Padahal sebenarnya salah. Iya, bener banget. Jadi rebahan, pengennya rebahan Rebahan, terus. iya. Rebahan setiap ditanya sama ibunya, kamu lagi ngapain me time mah gitu misalnya. Padahal rebahan dari jam 6 sampai jam 12 siang gitu misalnya. Jadi jangan jadikan sesuatu yang membuat kita malas itu alasan kita untuk me time gitu. Dikit-dikit keluar nongkrong, gak nginiin tugas, me time gitu. Kemana-mana sendiri me time gitu, jangan kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar bisa balance, prioritaskan dulu apa yang memang menjadi prioritas kita. Kalau misalnya di masa pandemi ini kan tugas juga banyak banget Iya, ya. bener banget. Jadi tugasnya itu bisa dibilang untuk mengejat kita juga. Tapi kita terkadang juga pengennya rebahan mulu. Sebenarnya rebahan itu kan karena apa-apa kayak meeting gitu kan. Iya. Itu kita bisa meeting sambil rebahan gitu. Jadi karena terbawa suasana kita dikit-dikit rebahan jadinya gitu. Nah sebenarnya lebih susah sih kalau misalnya nggak pandemi ya. Karena mungkin saat nggak pandemi itu kan kita beraktivitasnya benar-benar ke Iya, lebih. kampus gitu. Jadi me time-nya itu tuh rebahan. Nah sekarang kalau pandemi kita bilang rebahan itu adalah me time, jadi kayak gimana ya, terlalu melebihkan sesuatu Iya, terlalu gitu. berlebih-lebihan. Jadi kita Padahal- harus bisa mengimbangi bahwa kita jangan membawa alasan itu terus untuk me time, me time. Iya, padahal kita meeting pun bisa sambil rebahan kayak gitu. Mungkin me time-nya lebih ke mengenal diri sendiri lebih gitu deh. Karena di masa pandemi ini banyak banget ada kasus gak jauh juga, teman-temanku kadang tuh kayak bosen, mumet sendiri, jatuhnya tuh ke depresi kayak gitu. Karena aduh kapan sih pandeminya selesai kayak gitu. Jadi mungkin me time ini bisa kita manfaatkan untuk waktu benar-benar mengenali diri sendiri, menenangkan diri sendiri. Jangan rebahan dipakai me time, Iya, males-malesan bener pakai alasan tameng me time gitu. Itu nggak benar kayak Jadi gitu. alasan jadinya. Iya, jadi alasan. Jadi kita harus bisa juga menjembatani diri kita. Jangan selalu menganggap itu alasan yang utama di masa pandemi ini untuk bermalas-malasan. Iya. Ya, jadi kita harus membangkitkan semangat kita untuk melakukan hal yang positif di masa pandemi ini. Ya, Seperti atur itu. waktu juga karena kan di masa pandemi ini lebih gampang untuk ikut hal-hal yang susah untuk kita jangkau. Misalnya seperti seminar nasional. Iya. Kalau seminar sebelum pandemi kan kita harus datang ke tempat, duduk, dengerin narasumber. Tapi sekarang dari rumah sendiri pun kita bisa ikut seminar nasional, dapat piagam nasional Iya, loh. benar banget. Dengan cuman bermodalkan join sambil rebahan, kita udah bisa ikut sesuatu event dari tingkat nasional gitu. Ya, jadi benar-benar kita bisa memanfaatkan hal tersebut untuk kelebih yang positif. Jadi Iya. ya negatifnya bisa disisihkan sedikit
sedikit-sedikit. Jadi kita bisa lebih ke hal positif. Ya, niat dulu. Iya, niat dulu yang ada. Terus sih kalau udah ada niat pasti kita bisa. Betul. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan, fase awal remaja udah tahu apa aja sih seputaran puber sebagai remaja. Nah, bagaimana sih pandangan Selin mengenai hal tersebut? Kalau ngomongin puber remaja, biasanya kan hal yang paling lumrah bisa kita amati adalah perubahan bentuk badan ya. Iya, benar banget dari fisik ya. Iya, kalau sepengetahuan saya, kalau dari lelaki biasanya suara yang lebih berat, Iya. tubuhnya jakun dan hal-hal sebagainya yang lebih teoritis yang saya nggak bisa bahas sangat detail juga. Kalau perempuan mungkin perubahan fisik juga, Iya, adanya bener. menstruasi, nah kayak gitu. Biasanya juga nih, bukan cuma dari perubahan fisik, tapi selama puber itu juga perubahan jiwa dan cara pemikiran kita juga berubah gitu. Iya, jadi pemikirannya seperti apa nih Selin? Nah biasanya nih kalau puber kita akan jadi lebih labil nggak sih? Lebih jadi pemikir, Iya, lebih bener banget. overthinking, Iya. kayak nggak tahu harus ngapain tapi sebenarnya kita lagi mengerjakan sesuatu yang ada tujuannya kayak Iya. gitu. Jadi lebih ya itulah biasa namanya juga remaja masa puber kan labil gitu. Ya, jadi masa-masa remaja itu masa membara banget. Jadi gejolak remaja itu masih tertanam dalam diri kita. Iya, mencoba-mencoba sesuatu hal yang baru tuh ini waktunya. Iya, sangat kayak gitu. lumrah banget kita mencoba untuk ke hal-hal yang menuntut kita untuk semangat remajanya. Iya, tapi ingat nih kalau masuki masa puber tentu kita harus menjaga diri dengan ekstra ya. Iya. Karena kita mengenal masa di mana sebelum dewasa pasti tentu susah banget. Setiap halang rintang ada, setiap masalah yang kita temui juga banyak gitu. Jangan pernah merasa sendiri kalau melewati masa puber yang berat. Saat down jangan pernah merasa sendiri, jangan sampai depresi. Ingat kalau, dan pernah aku juga baca artikel, kalau setiap orang itu punya setidaknya 5 support system dalam hidup mereka. Dekatkan diri dengan keluarga, teman-teman Dekatkan kalian diri dengan gitu. keluarga. Buka mata kita bahwa di sebelah kita banyak teman-teman yang selalu mendukung kita kayak gitu. Jadi jangan sampai depresi ataupun down banget kalau kita lagi menghadapi masalah di masa puber. Iya, benar banget. Jadi kita jangan sampai membawa diri kita bahwa kita itu tidak ada yang peduli seperti itu. Padahal Iya. di lingkungan kita sendiri itu banyak yang mendukung kita, dari keluarga, teman, sahabat, pasti selalu mensupport kita yang terbaik untuk diri kita sendiri. Betul. Oke, terima kasih. Selin, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini mengenai dari Selin. Pertanyaan, kakak ada dapat pengalaman apa saja selama menjadi putri Undiksa? Gimana nih, Selin? Wow, kalau ngomongin pengalaman semenjak jadi Putri Undiksa sangat banyak ya. Yang paling terasa itu terutama di pengalaman relasi ya. Bertemu dengan banyak orang-orang hebat. Tentunya yang saya rasa ini tuh kesempatan sangat spesial karena Iya, bener banget. tidak semua orang bisa merasakan kesempatan ini. Bertemu dengan orang-orang hebat, Iya. dengan orang-orang berpangkat tinggi, seperti itu suatu kebanggaan tersendiri untuk saya. Apalagi bisa bertemu dengan mengembangkan relasi lebih jauh lagi. Selanjutnya pengalamannya mungkin lebih ke pribadi saya. Saya merasa dari tahun sebelum menjadi Putri Undiksa dan sekarang menjadi Putri Undiksa, sangat banyak pelajaran yang saya dapatkan. Bagaimana menjadi seorang role model. Meskipun saya sangat jauh dari kata sempurna, tapi saya selalu berusaha yang terbaik. Dan saya sangat senang saat saya menjadi seseorang yang menampilkan diri terbaik saya. Di sana ada orang yang berkata bahwa, wow kayak gitu. Jadi Kamu- kesempatan emas banget ya jadi menjadi putri Undiksa dan Iya. menjadi kebanggaan tersendiri dan keluarga juga, Selin ya. Iya, saya juga nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Iya, jadi titik yang benar-benar bisa untuk menginspirasi juga kaum remaja masa kini untuk terus berkegiatan membawa hal positif. Iya, dan poin plusnya tuh sebenarnya saat menjadi seorang role model itu apa yang kita lakukan bisa menjadi contoh untuk orang lain. Jadi di sini saya gunakan kesempatan ini untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar saya, mulai dari mengikuti berbagai lomba, mengikuti berbagai kegiatan seperti itu. Jadi saya sendiri tuh lebih berusaha untuk mempengaruhi orang lain supaya menjadi lebih produktif dan semangat.
gitu. Oke, terima kasih Selin. Jadi kita harus tetap berproduktif seperti itu biar membawa hal positif ke orang lain. Iya. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, ini pertanyaan, wajarkah seks di usia remaja? Terlebih sekarang seks di usia remaja seperti hal yang lumrah. Waduh, kalau ngomongin seks itu benar-benar gimana ya, riskan gitu ya, Iya, kayak bener banget. sensitif gitu, hal yang sensitif untuk dibahas. Kalau ngomongin seks dibilang lumrah itu sama sekali nggak benar gitu. Di negara kita sendiri dengan budaya timur, seks itu bukan hal yang lumrah, bahkan sangat ditentang oleh agama, seks bebas ya. Beda halnya kalau kita di luar negeri gitu. Kalau di luar negeri mungkin seks bebas itu menjadi hal yang lumrah karena budayanya mereka memang seperti Iya, itu. bener banget. Tapi kalau dengan budaya kita yang kental dengan adat dan istiadat, jangan sekali-kali bilang kalau seks itu, seks di luar nikah, seks bebas itu adalah sesuatu yang lumrah. Itu adalah sesuatu yang dilarang agama, seperti itu. Jadi ini benar-benar menyangkut norma karena ini kan Iya. kebudayaan kita tuh beda dari kebudayaan yang lain. Jadi kita punya batasan dan mempunyai norma-norma aturan yang menjadi jembatan untuk membatasi hal tersebut. Jangan sampai menjadi lumrah seperti itu. Iya, jangan sampai seks itu menjadi lumrah gitu. Jangan juga kalian memberikan kesempatan dan jangan nyoba kayak gitu. Karena percaya deh, kalau misalnya sekarang kita nahan diri untuk nggak melakukan seks bebas, nanti suatu saat kalau kita sudah berkeluarga, betapa bahagianya pasangan kita mendapatkan berlian yang belum pernah tersentuh kayak gitu. Oke, demikianlah podcast pada malam hari ini di pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan. TWIK kelima di ulang tahunnya Fakultas Teknik yang ke-18. Kami atas nama kerabat saya sendiri, Ardi, mengucapkan terima kasih dan narasumber kita, Selin Darayani yang telah hadir di kesempatan podcast pada malam hari ini. Terima kasih Adit. Terima kasih Selin dan sampai jumpa di pagelaran akhir tahun Fakultas Teknik dan Kejuruan yang ke-18.